Tapi tidak sekarang. Nanti setelah saya menikah. Setelah kita menikah. Saya takut kalau dibagikan sekarang, mereka nanti akan menghalangi pernikahan kita. Lu kasih ramuan apa sih sama Tanti? Itu apa ramuan supaya mens kamu cepet sayang. Isinya apaan? Soda, kunyit, jampi, mandasari, kayu legi, sama kecap dikit. Soda? Aduh, Mas Danu mesti tahu dong. Tanti itu kan alergi soda. Ya, Oh, Mas Danu nggak tahu sayang. Kalian ingin harta keluarga ini dibagikan segera? Fine, kita bagiin. Hanya dengan satu syarat. Jangan ganggu-ganggu ayah saya lagi. Dan saya ingin perjanjian ini tertulis. Ibu pengen sekali kamu bisa tinggal dengan ibu sebelum kamu menikah. Danu sekarang kan sudah tidak ada di rumah. Jadi ibu bisa konsentrasi mengurus kamu. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Enak aja. Masa saya dapat hanya 20%? Ma, ini kan nggak adil, Ma. Saya kan anak kandung Papa juga. Masa hanya mendapatkan 20%? Harusnya kan harta warisan ini dibagi rata. Tapi begitu bunyi surat wasiat papamu, Irma. Pokoknya saya nggak bisa terima. Saya tidak akan menandatangani surat persetujuan itu. Irma? Ini nggak bisa didiamkan. Ini nggak bisa didiamkan. Pasti ada yang merekayasa sehingga Papa membagikan seperti itu. Pokoknya saya nggak bisa terima. Ir, kalau Papa almarhum kamu sudah berkata demikian, dan surat wasiatnya juga menyatakan seperti itu, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Ir. Itu sudah berkekuatan hukum, karena dibuat di depan notaris. Dan kalau kamu ingin mengubah semuanya, kamu harus bicara dulu dengan keluarga yang lain. Tapi saya rasa itu sulit, Ir. Tapi masa saya hanya mendapatkan bagian 20%? Coba Mas bayangkan. Saya hanya mendapatkan 20%. 20% dari seluruh aset keluarga kamu. Itu cukup banyak, Ir. Kira-kira 20 miliar. 20 miliar, Ir. Itu cukup buat kita. Ir, percayalah. Saya akan mengembangkan uang kamu itu menjadi lebih banyak lagi. Percayalah, Ir. Tapi kan ini menyangkut harga diri saya, Mas. Saya ini seakan-akan anak tiri. Padahal saya ini kan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ini. Justru seharusnya saya mendapatkan bagian yang lebih banyak lagi, Mas. Iya, saya tahu. Tapi mungkin papa kamu punya pertimbangan lain. Sudahlah, terima saja dulu. Selanjutnya serahkan saya. Saya berjanji sama kamu, Ir. Saya akan mengembangkan uang bagian kamu itu menjadi lebih banyak dari harta keluarga kamu. Percayalah, Ir. Enggak, saya nggak mau. Baik. Kalau memang kamu tidak mau menandatangani surat wasiat itu, nggak apa-apa. Berarti harta keluarga kamu itu tidak akan pernah dibagikan. Dan saya akan tetap kekurangan modal. Perusahaan saya akan bangkrut. Itu yang kamu inginkan. Sudahlah, Ir. Terima saja dulu. Ya. Apa tidak bisa diubah lagi, Pak? Apa adil kalau Irma hanya mendapatkan 20%? Ya, itu tergantung kepada Ibu, Rudi, dan Adi.
Karena saya hanya mendapat wasiat untuk membacakan surat ini kepada ibu dan anak-anak. Saya pikir apa yang diwasiatkan Papa bisa dimengerti, Ma. Karena dimanapun, bagian wanita itu lebih sedikit daripada bagian laki. Dan saya rasa wajar, karena wanita kan punya suami. Iya, Mah. Saya juga di keluarga dapat bagiannya lebih kecil dari kakak dan adik saya yang laki-laki. Tapi kalau Irma tidak mau menandatanganinya, bagaimana? Irma sudah mau menandatangani surat wasiat itu, Ma. Dia sudah berubah pikiran. Iya kan, Ir? Iya, saya akan menandatanganinya. Saya setuju dengan pembagian itu. Kamu memang anak mama yang penuh pengertian. Baiklah Pak Harjo, silakan teruskan pembacaan surat. Sudah tidak ada lagi hal yang perlu dibacakan. Hanya ada satu pesan untuk Adi. Ini juga tidak memaksa. Kalau Adi sudah menikah nanti, diminta tinggal bersama dengan mamanya. Karena Adi adalah anak yang paling dekat dengan mamanya. Papa bicara seperti itu, Pak. Ya, begitu bunyi suratnya. Tapi Di, itu jangan dijadikan hal yang berat. Kalau kamu setelah menikah nanti ingin pindah ke rumah yang lain, Mama nggak keberatan kok. Kan masih ada Rudi dan Irma. Ya, Ma. Adi akan ngikutin apa yang udah diwasiatin sama Papa. Kalau begitu Pak, semuanya sudah beres kan? Ya, saya kira begitu, Bu. Dan mengenai perhitungannya, saya akan menunjuk seorang akuntan untuk melaksanakannya. Saya harus pergi dari sini. Karena sudah tidak ada lagi yang menghargai saya di sini. Tapi saya mau kemana ya? Bodoh amat ah. Yang penting saya pergi dulu dari sini. Setelah itu baru saya pikirkan kalau saya mau kemana. Ya, saya harus berani dulu pergi dari sini. Karena kalau saya tetap di sini, saya pasti akan tetap jadi bahan tertawaan mereka. Kenapa, Mam? Kalau kamu khawatir Aisyah tidak bisa bergaul dengan keluarga kita, kamu boleh pindah ke tempat lain sesudah nikah nanti ya. Mam, Adi yakin Aisyah pasti akan bisa menyesuaikan diri dengan keluarga kita. Kamu yakin? Insya Allah. Bagus kalau kamu yakin. Artinya, mulai sekarang Aisyah harus dibiasakan dengan keluarga kita. Maksud Mama? Besok kan kamu ada tugas ke Tenggarong. Berapa hari sih? Sekitar 2 atau 3 hari. Nah, kalau begitu, selama kamu tugas di Tenggarong, kamu minta Aisyah untuk tinggal di sini. Biar kita lebih saling mengenal. Ibu lebih tahu siapa dia, dan dia juga lebih kenal siapa ibu sebenarnya.
Kamu jangan kurang ajar ya. Turun. Kelakuan bukannya makin bener. Istri udah sakit, urusin dong. Saya belum tidur, mah. Ya ini kan gara-gara kamu, Tanti begini. Nggak bisa pelan-pelan ya? Udah tahu istrinya sakit. Danu, Mama. Nyari depan maknya. Hati. kau masih lemes sayang? Masih, Ma. Yuk duduk dulu ya. Kita juga baik, sayang. Danu, sekarang kewajiban kamu untuk merawat Tanti. Kalau dalam waktu 2 hari dia nggak sembuh, kamu tahu sendiri akibatnya. Iya, mah. Ingat ya, Dan. Segala keinginan Tanti kamu harus turuti. Kalau tidak, awas kamu. Iya, Pak. Tuh, berat banget sih. Limot. Oh, ngapain ikut tidur sih? Oh iya, belum waktunya ya? Maafin Mas Danu ya sayang ya. Ini semua kamu kayak begini gara-gara si brengsek Adi. Enggak, Tanti juga kok yang salah. Habis Tanti nggak bilang sih Mas Danu kalau Tanti alergi soda. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh ya sayang ya. Kamu baru kayak begini aja, mama sama papa kamu udah ngomel-ngomelin Mas Danu. Apalagi kalau sampai kenapa-napa, kita bisa disuruh cerai kali ya. Emang Mama ngomong apa sih? Ya, kamu nggak ngelihat sayang, galak bener berdua kayak singa. Lagian Mas Danu juga sih. Mas Danu kan pernah bilang sama Tanti kan, kalau Mas Danu mau apa-apa, kalau kita mau apa-apa tuh harus sabar. Sekarang Mas Danu harus sabar. Ya sabar sih sabar sayang, tapi kalau kelamaan juga bisa jadi batu akik beneran. Ya udah, nanti bulan madunya kita ulang lagi aja. Bener ya? Asik. Dulu dong, jangan masuk dulu. Bikinin Tanti bubur. Saya mau bubur. Iya, nggak bisa makan nih, keras-keras sakit. Ya, Mas Danu suruh Mbok ya. Enggak, Mas Danu dong yang bikin, katanya mau jadi suami yang baik. Mas Danu nggak bisa bikin bubur sayang, bisa bikin anak. Udah, Tanti sakit terus nih. Oh iya, sabar ya sayang ya, bubur ya. Bubur. Nggak pakai lama. Warna juga bini gue. Rasain lu. Kamu resah karena mau diajak tinggal bersama ibumu kan? Saya sedikit bingung, Bu. Kalau buat ibu sih tidak ada masalah. Adik-adik kamu kan juga sudah besar-besar. Dan mereka ngerti kalau suatu waktu kamu akan pergi dari sini. Saya belum siap, Bu. Saya belum tega meninggalkan adik-adik semua. Loh, kalau kamu menikah sama Adi, kamu kan juga akan pindah dari sini. Ibu rasa permintaan ibumu itu wajar-wajar saja. Berpuluh tahun dia mencari kamu, dan begitu ketemu, kamu akan menikah. Dia sama sekali tidak sempat merawat kamu. Berikanlah kesempatan ini padanya, Aisyah. Sedih semua? Hei, kok sedih? Ada apa ini? Kak Aisyah mau pergi dari sini ya? Kak Aisyah mau ninggalin kami semua ya?
Kalian dengar berita dari mana? Tadi dia ngedengerin waktu Kaisa lagi ngomong sama ibu. Tapi Kaisa jangan pergi ya. Kaisa tidak akan pernah meninggalkan kalian. Pun kalau Kaisa harus pergi, kakak pasti akan datang untuk kalian. Berarti Kaisa nggak tinggal di sini lagi dong. Dia nggak bisa bobo sama Kaisa lagi. Bisa, Tia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.